Jumpa lagi kita dengan Kuas Limit, kuliah asik 5 menit. Teman-teman, salah satu prinsip atau perwujudan dari nilai keadilan dalam koperasi itu adalah dibagikannya SHU kepada anggota. Tetapi SHU ini sering di atas kertas. Orang berbicara SHU, tapi bagaimana mereka mendapatkan SHU dari koperasinya sering tidak pernah jelas. Di koperasi simpan pinjam ini banyak terjadi. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita bagaimana komponen SHU dibagikan. Biasanya dia akan dihitung dari pertama kali adalah ketika koperasi itu berbisnis atau dia mendulang usaha pada 1 tahun anggaran, katakanlah tahun 2021, maka pendapatan dia sepanjang tahun 2020 itu adalah pendapatan kotor dia, kemudian ada pengeluaran, katakan misalkan pendapatannya 2 miliar, pengeluarannya 1 miliar, maka setelah dipotong pajak, dia akan ada SHU sebesar 1 miliar. Tetapi bukan otomatis SHU ini kemudian dibagi begitu saja. Biasanya di koperasi itu komponennya dibagi. Dari 1 miliar itu biasanya dibagi 60-40. Yang 60 itu digunakan misalkan untuk dana insentif pengurus, dana pendidikan, dana sosial, kemudian ada pembangunan koperasi. Diatur aja persentasenya sesuai dengan keputusan yang ada dalam rapat anggota. Karena semua keputusan itu berapa besaran angka dibagi dalam rapat anggota. Sebagai ilustrasi, sebuah koperasi, katakanlah koperasi makmur, baru saja membagikan SHU mereka setelah dipotong pajak pengeluarannya maupun pendapatannya, dan bersih SHU-nya 1 miliar. Dan rapat anggota menyepakati untuk membagi SHU sebesar 60%, yaitu terdiri dari 40% untuk laba ditahan, 10% honor pengurus atau insentif pengurus, kemudian 10% dana untuk sosial maupun pendidikan. Sehingga dari 60% ini total 600 juta. Sisanya 40%, yaitu 400 juta dibagikan kepada anggota. Nah, yang 40% ini dibagi dua lagi nanti pembagiannya, yaitu satu, pembagian berdasarkan jasa modal anggota, dan yang satu lagi adalah jasa usaha anggota. Jasa modal itu adalah apa yang mereka simpan di koperasi yang ditunjukkan melalui simpanan pokok dan simpanan wajib. Kalau jasa usaha ini adalah belanja mereka di koperasi. Nah, saya ambil contoh pada jasa modal. Disepakati misalkan jasa modal itu 80% dari SHU yang akan dibagikan, yaitu 400 juta kali 80% menjadi 320 juta. Sehingga hasilnya akan didapatkan sekitar 19 juta lebih yang akan didapat oleh anggota. Teman-teman, kenapa harus dibagikan? Yang saya katakan tadi ini berdasarkan prinsip keadilan, dan ini adalah legal berdasarkan Undang-Undang 25, Undang-Undang Koperasi 25 Pasal 5 Ayat 1C. Prinsip keadilan dibagikan kepada koperasi melalui SHU. Anggota mempunyai hak untuk mendapatkannya karena dalam koperasi terjadi prinsip disebut dual identity. Ini yang membedakan koperasi dengan PT. Kalau PT itu hanya pemilik saham, kemudian dibagikan oleh sahamnya, tetapi dalam perkoperasian ada dual identity, anggota pemilik sekaligus pengguna jasa usaha dari koperasi tersebut, tahu yang dinikmati. Nah, makin banyak anggotanya berpartisipasi dalam koperasinya, makin besar juga anggotanya mendapatkan SHU. Tetapi ini peraturan yang berlaku secara umum. Kalau Anda berkoperasi dan Anda belum menerima SHU, atau Anda menerima SHU tapi nggak tahu, ujuk-ujuk dikasih, ini hak Anda, tidak ada salahnya Anda tanya sama pengurusnya, saya bagaimana hitung-hitungannya ini, bukan saya curiga, saya pengen tahu biar saya tambah marem berkoperasi. Karena kalau saya nggak tahu kan saya juga ditanya orang nggak ngerti, karena saya sebagai anggota koperasi adalah juga pemilik. Berdasarkan prinsip dual identity tadi, anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan pengguna jasa koperasi, jadi dia berhak tahu.
Kalau ini diterapkan dengan baik, kita nggak kenal lagi koperasi gagal bayar itu nggak ada. Karena yang punya koperasi, anggota itu yang punya koperasi. Oke, jumpa lagi dalam Kuas Limit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.